Oke teman-teman, ini gue lagi ada di stasiun Lusail, stasiun tempat bakal digelarnya final ya, partai final nanti tanggal 18 Desember 2022. Nah, di stasiun kereta ini ada yang unik apa, yaitu di atas platformnya nanti gue akan switch ya kameranya, itu di apa namanya, dipaparkan sejarah Piala Dunia dari dari pertama sampai dengan terakhir ya. Jadi apa ikonik Piala Dunia dari tiap Piala Dunia ini yang dipaparin di atas peron kereta bawah tanah ya. Oke, ini kita lihat dimulai dari Piala Dunia tahun 1930. Ini tuan rumahnya Uruguay dan pemenangnya juga Uruguay, tuan rumah. Nah, ini pertama kali ya. Nah, terus lanjut ke Piala Dunia yang kedua. Ini di mana ya? Di Eropa ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini tuan rumahnya Itali ya, Itali, pemenangnya juga Itali. Tuh. Kemudian ini yang berikutnya tuan rumahnya adalah Prancis ya. Tuan rumahnya Prancis, yang juaranya Italia. Jadi Italia pertama kali berturut-turut, yang pertama kali back to back ya, tahun 34 dan 38, meskipun katanya waktu itu ada ancaman dari Benito Mussolini kalau sampai mereka kalah mereka dibunuh. Ya, sehingga akhirnya lawannya siapa ya, gue lupa lawannya, mungkin Uruguay kali atau siapa, itu katanya ya udah deh ngalah aja, kasihan daripada dibunuh-bunuhin para pemain Italia gitu. Jadi ini pertama kali back to back Piala Dunia juara. Nah, lalu kita 42 sampai sama 46 itu nggak ada. Karena apa? Karena Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua. Nah, baru kemudian ada lagi tahun 50. Dan ini di Brazil ya, tuan rumahnya yang terkenal dengan Maracanazo. Jadi kesedihan di Maracana saat itu, mereka tampil sebagai finalis melawan Uruguay. Mereka mikir bakal menang, mereka udah takabur, tapi ternyata justru Uruguay yang menang untuk kedua kali dan terakhir kali ya. Nah, itu yang terkenal dengan Maracanazo. Makanya ini ada Tears of Joy. Ya, mungkin ini sebuah sarkasme ya. Nah, ini tahun 54. Nah, ini yang terkenal dengan Wunder von Bern. Ini dilaksanakan di Switzerland, di kota dia di Switzerland. Finalnya di Bern. Ya, kenapa dikatakan Wunder von Bern? Karena Jerman saat itu baru bangkit ya dari runtuhan Perang Dunia Kedua setelah kalah dari sekutu. Tapi selang nggak sampai 10 tahun mereka mampu menjadi yang terbaik di dunia dengan mengalahkan Hungari di final. Ya, waktu itu namanya Jerman Barat. Padahal di grup itu Jerman kalah 8-2 kalau nggak salah ya, itu koreksi. Tapi di final pun mereka sudah tertinggal lebih dulu 0-2 sebelum akhirnya membalikan kedudukan dan jadi 3-2 dan juara. Itu mengapa dikatakan Wunder von Bern. Jadi keajaiban dari kota Bern. Nah, kita ke tahun 58. Nah, disinilah awal kedikdayaan Brazil dimulai. Ini dilaksanakan di Swedia. Dan kita lihat judulnya adalah The King is Born. Jadi ini mau mengatakan si Pele ya. Ini Pele 17 tahun kalau nggak salah di sini. Ini yang lagi sakit saat ini ya. Nah, 62 ini ke Amerika Latin di Chile. Jadi mungkin banyak yang nggak ngeh, Chile pernah jadi tuan rumah tahun 62 dan kembali juaranya adalah Brazil. Oke, sedikit kita ke tahun 58 ya. Tahun 58 ini adalah pertama kali tim dari Amerika Latin berhasil juara di Eropa. Nah, ini 62 tadi gue udah bahas. Nah, 66 kita semua tahu ini adalah football comes home. Nah, ini yang selalu didengung-dengungkan oleh pendukung Inggris. Football's coming home, tapi nggak coming ya. Comingnya mungkin karena nggak juara-juara gitu. Jadi tuan rumahnya Inggris, pemenangnya Inggris, di finalnya lawan Jerman Barat dengan gol kontroversi yang dikatakan gol ghost ya. Tapi anyway ya, pokoknya Inggris tetap juara lah. Oke. Ini sedikit suasana, ini pertandingan habis Portugal lawan Switzerland ya, jadi agak rame.
Nah, tahun 70 Long Live the King ya. Ini menabiskan Pele sebagai the greatest football ever ya. Mungkin. Ini tuan rumahnya Meksiko. Kalau nggak salah ya Meksiko ya, pemenangnya Brasil. Jadi ini pertama kali sebuah tim berhasil juara 3 kali. Karena Italia udah 2 kali, Uruguay udah 3 kali, Brasil akhirnya berhasil 2 kali Uruguay dan Italia. Sekarang dan akhirnya di sini Brasil yang pertama kali juara 3 kali berturut-turut dan akhirnya berhak untuk memegang Jules Rimet. Dan setelah itu Piala Dunia berganti dengan piala yang sekarang kita tahu semua ya, bentuk bola dunia. Nah, kita ke tahun 74. Nah, tahun 74 ini adalah Piala Dunia di Jerman Barat ya. Disinilah kalau menurut cerita orang Jerman untuk pertama kalinya berani dan bangga untuk mengibarkan bendera Jerman yang kita tahu ya mereka kurang disukai saat itu setelah Perang Dunia Kedua ya. Nah, di sini ini final yang cukup rivalry juga ya antara dua tetangga, yaitu Jerman Barat dan Belanda. Nah, gue masih pernah baca di final ini Johan Cruyff di awal-awal dapat penalti ya, dan wasitnya orang Inggris saat itu, tapi akhirnya Jerman Barat berhasil mengalahkan Belanda dan ini adalah juara kedua kalinya ya. Ini sebuah ungkapan, in the end Germany always wins. Ini yang dikatakan Gary Lineker ya. Tahun football is a game 11 by 11 and in the end Germany always wins. Nah, ini ketuan 78 kembali ke hostnya di Amerika Latin, tepatnya di Argentina, dan disinilah lahir seorang Mario Kempes ya, menangnya di final ini sama Belanda juga nih, back to back final tapi kembali kalah ya, jadi apes banget ya, sampai nanti akhirnya mereka ke final lagi tahun 2010 kalah juga dari Spanyol. Nah, di sini Mario Kempes kita semua tahu pernah main di Pelita Jaya nih teman-teman ya, walaupun udah nggak bisa lari. Nih Football das Tango. Nah, kita ke tahun 82. Tahun 82 ini tuan rumahnya Spanyol dan pemenangnya Italia, Squadra Azzurri hat-trick. Ini yang gue ingat Paolo Rossi ya, ini dia pemain yang sempat terkena Calciopoli, dihukum, tapi kemudian setelah itu dia main dan langsung jadi top skor dan membawa juara Italia. Nah, 86 gua rasa semua kita tahu, di sini adalah ikoniknya Maradona, the hand of God. Tuan rumahnya Meksiko kembali dengan ikoniknya sombrero, gue masih ingat. Inilah pertama kali gue nonton bola ya, dan juga mengumpulin Panini. Nah, ini sedikit gue mau cerita. Memang terkenal istilahnya the hand of God, tapi kalau di Inggris mereka tidak pernah mengatakan ini the hand of God. Mereka selalu mengatakan ini adalah the infamous goal, karena mereka ya dipecundangi atau dicurangi lah oleh Maradona, jadi mereka tidak pernah mengaku ini the hand of God. Ini di kalau nggak salah semifinal apa perempat final gitu. Tapi setelah saat gol dari Maradona dengan tangan, dia kemudian membalas dengan gol melewati 5 atau 6 pemain termasuk Peter Shilton, kiper saat itu ya. Nah, ini tahun 90. Ini adalah salah satu Piala Dunia dengan gol yang paling sedikit ya, konon ya. Dan ini menabiskan Jerman yang kalau nggak salah udah Jerman ini, bukan Jerman Barat, sebagai juara untuk ketiga kalinya. Mannschaft strikes back ya. Nah, ini kalau nggak salah finalnya golnya Andreas Brehmo ya, penalti ya. Oke, ini kita 94. Nih yang gue ingat dari 94 itu adalah lagunya The Glory Land ya, yang kemudian dikritik ya karena dianggap itu adalah tanah kolonialisme, tapi mereka mengatakan itu Glory Land. Finalnya Brazil lawan Italia, dan yang paling ikonik adalah ketika Roberto Baggio gagal mengeksekusi penalti dan langsung tertunduk lesu ya. Brazil 4, ini keempat kalinya. Kemudian tahun 98 tuan rumahnya Prancis dengan lagunya La Vida Loca ya kalau nggak salah ya. Dan disinilah lahir seorang bintang baru bernama Zidane, walaupun Kroasia mencuri perhatian melalui Davor Šuker dengan merebut tempat ke 4 ya, kalau nggak salah dia tempat ketiga mengalahkan Belanda ya. Itu final Prancis melawan Brazil, mengalahkan Brazil 3-0, 2 gol dari Zidane dan 1 dari Emmanuel Petit. 2002, nah ini yang terkenal dengan salam Penta Campeões, jadi juara kelima. Ini di Jepang dan Korea, pemenangnya Brazil dan mengalahkan Jerman di final ya, kalau nggak salah 2-0 ya.
Ronaldo dengan rambutnya kuncung yang terkenal. Kita ke 2006, ini diselenggarakan di Jerman dan pemenangnya ada Italia. Italia luar biasa menunjukkan bagaimana mereka tetap sebagai tim yang punya naluri bertahan sebagai tim Grendel. Kalau nggak salah nih Italia cuman kebobolan dari pemain lawan itu sekali ya di final dari penaltinya Zidane kalau nggak salah ya, karena satu lagi gol itu lawan Amerika apa itu gol bunuh diri. Ini Cannavaro luar biasa ya sebagai kapten pemain belakang, dan kalau nggak salah dia dapat Ballon d'Or di sini. Gue lupa, koreksi kalau gue salah. Nah ini 2010 Piala Dunia di Afrika Selatan. Ya ini finalnya lagi-lagi Belanda nih untuk ketiga kalinya masuk final. Ini Spanyol kalau nggak salah final pertama, dan di sini Andreas Iniesta menjadi match winner ya. Dan setelah gol dia membuka baju yang tulisannya kalau nggak salah bahasa Spanyol itu Dani Jarque siempre con nosotros, yang artinya Dani Jarque, Anda selalu bersama kami. Ini pemain Spanyol yang meninggal ya, sehingga itu kenapa Iniesta setiap bermain di Spanyol walaupun bebuyutan dia selalu mendapatkan aplaus karena dia memberikan respect di partai final setelah dia mencetak gol kepada Dani Jarque ya. Luar biasa nih, Spanyol pertama kali juara dan mengapit juara Euro dia 2 kali ya, 2008 dan 2012. Nah kita ke 2014 Rio de Janeiro, finalnya tuan rumah Brazil, juaranya Jerman. Sebenarnya yang paling menarik adalah partai semifinal ya, ketika Jerman menghancurkan Brazil dengan skor berapa 7-1 ya. Nah, di final Jerman ketemu Argentina. Argentina sebenarnya banyak peluang ya dari Diogo Palacios, Messi dan juga Gonzalo Higuain, gol yang offside. Tapi kemudian Götze masuk, dapat umpan dari Schürrle. Bukan Götze masuk, tapi Schürrle yang masuk, ngasih umpan ke Götze dan langsung match winner juara yang keempat kalinya. Alemania tuh tulisannya Alemania, tulisan A-nya diganti 4. Tuh. Nah 2018 ini di Rusia, ini Rusia pertama kali jadi tuan rumah. Pemenangnya adalah Prancis ya, di partai final mengalahkan Kroasia. Kroasia ini luar biasa ya. Dan di final kalau nggak salah menang 4-2. Dan yang menarik adalah Giroud sebagai striker tidak melepaskan satu shot on goal pun ya, minimal dia nggak golin lah udah pasti. Dan here we go 2022 di Qatar. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Karena 8 tim sudah memastikan tiket, yaitu Portugal, Maroko, kemudian siapa lagi ya? Portugal, Maroko, Belanda, Argentina, terus Brazil, Kroasia, sama Prancis, Inggris. Nah ada 8 tim, kira-kira siapa? Oke, kita tunggu saja nanti tanggal 18 Desember ya di Lusail. Ciao, ciao.